Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa Ala atas nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, nikmat kesehatan dan nikmat kebaikan yang menjadikan kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayatnya, mengkaji hadis Rasulnya, mengkaji perkara iman, akidah dan tauhid, yang kita akan berjumpa dengan Rabb kita Allah Jalla wa Ala dan membuat pertanggungjawaban terhadap keyakinan kita. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam mandumahnya mengatakan, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa taran. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar ketika Allah berikan kita ilmu yang menghilangkan dari hati kita keraguan dan menghilangkan juga dari hati kita kotoran. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi, menerangkan kepada kita tentang hakikat dari al-haq Allah Jalla wa Ala, yang maha benar, yang selalu datang dengan kebenaran. Ada satu sahabat kami tadi pagi dengan sungguh-sungguhnya bertanya itu, tolong tunjukkan satu perkara yang kalaupun aku wafat itu menjadi kebaikan besar bagiku. Saya cuma bisa mewasiati mengatakan tidak ada yang lebih besar dibandingkan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, laisa kal ilmi qattu in hasunat niyatuhu, kalau niatnya itu ikhlas karena Allah. Yang sedang kita pelajari jamaah ini keyakinan kita terhadap Rabb kita, keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rabb kita Allah melalui lisannya dalam Quranil Karim ataupun melalui lisan baginda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab At-Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab Tauhid mengupas tentang akidah dan tauhid berlandaskan pernyataan dan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita pahami dan kita kaji apa saja dari perkara akidah itu yang ditetapkan oleh para ulama mutaqaddimin, terutama ulama madhab yang mayoritas kita menganutnya, yaitu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai pembuktian kalau akidah yang kita yakini hari ini itu tidak berbeda dengan akidah yang diyakini oleh generasi mutaqaddimin. Kita bukan mengambil dari tempat tanpa sumber, tapi kita mengambil dari sumber yang otentik sebagaimana para ulama-ulama yang diakui oleh umat Muhammad sebagai ulama dan rujukan mereka, dan mereka berakidah seperti ini. Jamaah yang Allah muliakan, di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan panjang lebar dan sedikit mendetil tentang hakikat syafaat. Di situ kita sebutkan kalau syafaat itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan syafaat itu disebutkan oleh Habib kita baginda Rasul dengan mengikhlaskan dan memurnikan tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa orang paling bahagia, paling beruntung, paling senang dengan syafaatmu ya Nabi Allah? Baginda Rasul kita mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan bihi qalbuhu. Yang mengatakan la ilaha illallah dan dia ikhlas hatinya dengan la ilaha illallah itu. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ada syafaat khusus yang Allah khususkan baginda Rasul. Kita sudah kaji, itu ada 3 jenis syafaat. Dan ada syafaat umum yang Allah berikan untuk umat baginda Rasul. Barangkali saya dan anda mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selama Allah ridha untuk akidah kita, Allah izinkan kita atas kemurnian tauhid yang kita datang berjumpa Allah dengannya. Allah ridha terhadap ibadah kita yang bersumberkan petunjuk dari Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat mendapatkan syafaat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Mudah-mudahan yang berhadir ini menjadi salah satu bentuk fastabiqul khairat yaumal qiyamah. Kita akan datang sebagaimana hadis Abu Daud yang sudah kita bacakan. Kita datang kepada Rabb kita dan itu disebutkan oleh Habib kita baginda Rasul sebagai sebaik-baik debat yang pernah ada, sebaik-baik diskusi yang pernah ada. Itu permintaan ahli syurga, ahli jannah, supaya dimasukkan bersama mereka saudara mereka yang dulu salat dengan mereka, puasa dengan mereka, haji dengan mereka, zakat dengan mereka. Tapi mereka Allah tetapkan untuk masuk neraka. Mereka minta kepada Rabb mereka supaya dikeluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi para pemberi syafaat di hari kiamat atau sebagai para penerima syafaat dengan keikhlasan tauhid dan mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini jamaah kaum muslimin, di bab lanjutan penulis kitab ini ingin menggiring kita untuk kembali di awal tempat dari perjalanan panjang akhirat, yaitu menetapkan adanya azab kubur, isbat azab al-qabr. Kalau tentang nikmat kubur enggak perlu dibahas, semua sepakat. Ada kaum muslimin yang mengingkari azab kubur. Kalau dulu mereka sekte-sekte yang banyak, Ibadiyah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, sebagian Murji'ah maksudnya. Bahkan hari ini ada cendekiawan-cendekiawan muslim yang menggunakan logika mereka mengatakan bagaimana diazab kalau belum dihisab. Menolak sesuatu yang Quran tetapkan itu. Hadis baginda Rasul kalau ingin kita kumpulkan lebih 100 hadis tentang azab kubur ini. Tidak pantas seorang yang beriman yang dia tahu ayat itu, tahu hadis itu, kemudian dengan rasional logikanya menolak azab kubur itu. Karena hakikat dari akidah kita jamaah itu mengimani perkara gaib sesuai apa yang disebutkan oleh Allah atau disebutkan oleh Habib kita baginda Rasulullah. Maka di sini pengarang kitab kita mengatakan babu isbati adzabil qabr, bab penetapan azab kubur. Ini kalau hilang keimanan ini bahaya nih. Kalau hilang keimanan tentang azab kubur ini bahaya, Pak. Bagaimana halnya jamaah
Kita yang percaya saja tentang azab kubur itu, tapi keimanan kita terhadap azab kubur itu tidak menghentikan kita dari maksiatnya Allah. Bagaimana dengan mereka yang sama sekali nggak percaya apa? Tanya yang patih mentang tidak menghentikan kita dari perkara yang Allah tidak ridhai. Bagaimana halnya kalau mereka yang sama sekali nggak percaya ini, Pak? Ini bahaya. Awal manazil akhirah. Hani Maula Utsman, ada pembantu Utsman namanya Hani, ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, ya Utsman, kalau kamu berdiri di depan kubur, kok kamu menangis keras gitu. Tapi ketika disebutkan kepadamu al-jannah, syurga, neraka, kamu tidak menangis seperti itu. Apa kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala? Kubur itu, kata Nabi kita, awal manazil akhirah. Terminal pertama akhirat itu kuburnya. Tempat kita berhenti pertama itu kuburnya. Kalau kita selamat di kubur itu, fama ba'dahu aisar, kata Nabi, maka setelah itu mudah. Tapi yang tidak selamat di situ, setelahnya akan jauh lebih sulit. Kita imani itu. Raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi. Taman dari tamannya syurga, au hufratun min hufarin nar, atau lubang dari lubang neraka. Faliyadzubillah. Sunnah mahjurah, ziarah kubur sering kita tinggalkan. Fazuruha, kata Nabi, datang kubur, Pak, ziarah kubur. Selain mendoakan saudara kita, mendoakan kerabat kita, mendoakan kaum muslimin, tapi dengan ziarah kubur itu bisa melunakkan hati kita, kata Nabi. Yang susah hatinya pergi ziarah kubur. Tidak ada yang mengingat kematian, kata Rasul, fi dhaikin, ketika hatinya sulit, illa wasa', kecuali Allah lapangkan hatinya. Apa kita susah dunia kalau akhirnya ke sana, Pak? Yang lagi Allah lapangkan datang ziarah kubur juga, kata Rasul. Kadang-kala kita dalam kelapangan itu lepas kontrol. Tapi ketika kita ziarah kubur, kita sadar kalau ujungnya ke sana juga. Awal manazil akhirah, kalau di sana selamat kita. Tidak mungkin yang selamat di kubur tidak selamat setelahnya, itu enggak mungkin, kata para ulama. Tapi bisa jadi yang tidak selamat di kubur selamat setelahnya, karena sebab pengampunan Allah itu banyak. Pastikan kita selamat dulu. Iman, akidah, tauhid, mutaba'ah yang kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Aksiru min dzikri hadhimi ladzat. Ingat mati, kata Nabi, perbanyak mengingat mati. Yang paling capek itu memang kejar dunia, Pak. Lelah kita. Dan salah satu azab Allah untuk yang lari di belakang dunia, dalam hadis Abu Daud, Allah lelahkan dia. Gepehe. Kita jumpa ahli dunia, para pekerja dunia itu selalu mengeluh hetat. Dalam hadis Abu Daud, itu azab. Mau Anda lari kencang, lari pelan, ujungnya tetap sama, Pak. Finishnya mati. Beberapa waktu lalu kami ikut jalan santai dari kantor, ikut jalan santai. Tiba-tiba di hadapan saya itu nayang pelung, Pak. Karena diiming-imingi di sana dapat kupon. Padahal sudah dipastikan semua yang ikut jalan santai dapat kupon, Pak. Yang pelung, bangai, Pak. Teman saya mengatakan, Ustaz, ini kalian ini yang pelung. Begitu saya katakan kita dengan dunia kita.
Ada yang berlari, ada ini, tapi padahal ketetapannya udah tetap, udah pasti itu. Yang lagi nyatanya, hampir semua kita dalam kondisi bodoh itu. Kita mengejar untuk sesuatu yang kita tahu sudah pasti itu sudah ditetapkan. Dan akan masuk ke lambungmu. Akhir luqmah kata Rasul, suapan terakhir yang sudah Allah tetapkan untukmu. Tetap masuk, Pak. Yang tidak Allah tetapkan tidak akan masuk. Tapi kita berlari untuk itu. Iman kita terhadap azab kubur jamaah, ini jangan dijadikan sebatas perkara teoritis. Ada yang mengingkari, ada yang imani. Ada yang enggak percaya karena faktor hadisnya ahad. Itu hadisnya cuma beberapa hadis. Coba kumpulkan semua hadis tentang azab kubur, lebih 100 hadis. Ijma' para ulama, konsensus para ulama sepakat azab kubur itu ada. Segala kias analogi bisa digunakan, azab kubur itu pasti. Kita imani itu sebagai bagian dari usul akidah Ahlus Sunnah. Itu usul akidah, Pak. Gak bisa kita mengatakan tidak ada. Nabi kita mengatakan ada. Ada Yahudi, wanita Yahudi masuk ke kamarnya Aisyah. Ketika terjadi dialog tentang agama dengan Aisyah, dia kurang berkenan karena agamanya disalahkan. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, aku merasa kalian akan diuji dalam kubur kalian. Nabi kita mengatakan, hadir di waktu itu, hadis riwayat Muslim, bukan kami yang diuji, tapi kalian Yahudi. Rupanya besoknya baginda Rasul memanggil Aisyah, ya Aisyah, tadi Jibril datang kepadaku mengatakan bukan cuma Yahudi yang ditanya di kuburnya, kita juga. Fasta'idzu billah min adzabil qabr. Maka minta perlindungan Allah. Setelah itu kata Aisyah, Rasul tidak pernah berhenti kecuali meminta perlindungan Allah dari azab kubur. Setiap di ujung akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jangan salam sebelum ucapkan itu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari azab kubur. Min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahyat wal mamat wa min syarri fitnatil masyahid dajjal. Dari fitnahnya, ujiannya kehidupan, ujiannya kematian. Diuji di kematian pun kita diuji, minta perlindungan Allah. Ini jamaah, kita imani apapun yang datang dari baginda Rasul tentang perkara kubur. Itu alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Enggak nampak. Dan enggak mungkin kita nampak. Itulah namanya barzakh. Kalau datang orang mengatakan kita buka kubur kok enggak ada masalah mayitnya. Itu alam kita. Tapi yang sedang kita imani ini perkara alam barzakh. Allah sudah menutupi pandangan kita. Allah tidak izinkan kita mendengar tentang azab itu. Kalau sekiranya aku berdoa kepada Allah, kata Nabi, maka semua kalian akan mendengar suara itu. Hari ini yang bisa mendengar cuma binatang-binatang saja. Kalau Allah izinkan kita mendengar itu, la mutum kata Nabi, aula sa'iktum, kalian akan jatuh tersungkur pingsan. Kita imani itu. Usul akidah kita. Ya, kita jawab mereka yang membantah itu, yang tidak menerima itu dengan logika mereka. Karena bagi kita akidah itu perkara gaib yang dikabarkan dengan khabar yang sadik, Allah atau Rasulnya. Kita imani khabar itu tanpa bertanya kenapa, bagaimana. Itulah akidah jamaah. Kita imani itu. Kita imani kubur itu gelap. Kita imani itu.
Maka doa yang diajarkan Nabi dalam Sahih Muslim ketika kita berkunjung ke saudara kita yang baru wafat itu, sebagaimana doa dibacakan oleh Rasul masuk ke rumahnya Abu Salamah baru meninggal. Di sisinya, isi-isinya sedang menangis, keluarganya itu sedang berbicara dengan suara keras. Rasul mengatakan, jangan kalian sakiti mayit kalian dengan teriakan-teriakan kalian. Tutup matanya, tutup mata. Karena ruh itu ketika keluar, kata Rasul, matanya mengikutinya, naik ke atas, tutup ke bawah. Rasul mengangkat tangan mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salam. Ya Allah, ampuni Abu Salam. Warfa'hu fil mahdiyin. Tinggikan derajatnya di hari kiamat nanti. Wakhluf fi ahlihi fil ghabirin. Ganti keluarganya dengan kondisi yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampuni kami, ampuni beliau ya rabbal alamin. Wa nawwir lahu qabra wa wasi'. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya dengan cahayamu ya Rabb. Kubur itu gelap, Pak. Dan ketika mayat itu dimasukkan ke kubur, sunnatullah untuk semua, beriman atau tidak beriman, kubur itu akan menghimpit siapapun yang masuk ke dalamnya. Para ulama mengecualikan cuma para nabi, para siddiqin, para syuhada. Yang lain enggak, tetap dihimpit oleh kubur. Pakai trauma terapi itu. Dikasih, kamu udah beda alam, sadar gitu. Ini bukan duniamu, ini alam lain itu. Dihimpit. Yang kafir, pelaku maksiat, yang tidak beriman, himpitan itu bertahan sampai hari kiamat. Hatta takhtalifu adla'u. Rusuknya yang kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Patah tulang belulangnya. Mukmin sekali dihimpit, Allah lepaskan. Baru Allah nampakkan untuknya apa yang Allah siapkan dari surganya. Kita imani itu. Ada kegelapan kubur, kita imani karena Rasul yang mengatakan. Ada himpitan kubur, kita imani karena Rasul yang mengatakan. Ada fitnah kubur itu ujian mungkar nakir. Malakani aswadani asraqan dalam satu riwayat, atau akhdaran, dua malaikat yang gelap, yang warnanya abu-abu atau warnanya kehijauan, saking gelapnya. Bukan namanya mungkar nakir, tapi sifatnya mungkarun wa nakir. Mungkar itu diingkari, ketika datang si mayit akan langsung mengingkarinya. Kamu siapa? Alangkah bau dan alangkah jelek rupamu. Kita ingkari itu, maka disebutkan sebagai mungkarun wa nakir. Boleh juga Anda meyakini sebagai namanya, tidak ada masalah. Karena satu riwayat yuqalu lahu, dikatakan kepada salah satunya mungkarun, wa yuqalu lil akhari nakir. Ada mungkar, ada nakir. Bukan nangkir, Pak. Nangkir kan bahasa Arab ya. Mungkar, nakir. Bena malaikat, bena muthara. Mungkarun, nakir. Nakir itu sangat diingkari. Fitnah kubur, kita imani. Pertanyaan sederhana, ma rabbuk? Siapa Tuhanmu? Mukmin akan mengatakan dengan tegasnya, Allah Rabbi. Kafir, fajir, pelaku maksiat, dia cuma bisa mengatakan Malaikat itu membawa mitrakah, martil yang besar, dan memukulnya di ubun-ubunnya hingga dia masuk ke kerak bumi yang paling dalam. Gebel, ditanyakan lagi, madinuk, agamamu apa? Nabimu siapa? Pukul lagi. Itu fitnah kubur. Jawaban untuk mereka yang berargumen mengatakan
bagaimana diazab, hisab pun belum. Mereka diazab karena kegagalan mereka menjawab ujian. Mereka tidak mampu menjawab itu. Kalau azab neraka itu nanti setelah hisab. Lepas dari itu kita enggak masuk ke dalam teori-teori akal, rasional logika yang tidak bersumberkan wahyu Allah. Kita imani akidah sebagaimana Rasul imani. Kalau mau selamat, ya itu cara kita berakidah. Kita tahu mana sumbernya. Rasul tetapkan ada fitnah kubur dan ada azab kubur. Ini di sini pengarang kitab kita menyebutkan satu hadis yang disepakati oleh para ulama kita, satu ayat itu sebagai dalil yang jelas, dalil yang terang benderang tentang adanya azab kubur, yaitu surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayat 46. Kalau dalil lain dari Al-Quran yang sejelas ini mungkin tidak kita dapatkan, tapi hadis Rasul mutawatir banyak sekali. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, kata Allah. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Supaya Allah mengatakan di sini Fir'aun dan sekutu-sekutunya dan pengikut-pengikutnya dan pembesar-pembesarnya dan keluarga besarnya, itu Allah menjadikan neraka itu yu'raduna 'alaiha. Yu'rad itu artinya ditampilkan. Ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi petang, berulang-ulang terus sampai hari kiamat. Para ulama punya banyak penafsiran. Ada yang mengatakan ruh Fir'aun dan sekutunya itu, dan ini penafsiran dari kalangan salafus saleh, itu berada di paruh burung-burung gelap yang ada di neraka. Maka ruh mereka itu dalam kondisi terus terbang di dalam neraka, dan itu azab bagi mereka. Ada yang mengatakan neraka itu Allah tampilkan ke kubur-kuburnya mereka. Tiap pagi dan petang Allah nampakkan tempatnya, dan itu bagian dari azab. Yang kedua itu penafsiran lebih kuat. Kita tahu nanti ada hadis panjang, coba dikaji dalam Musnad disebutkan tentang perjalanan ruh setelah keluar. Itu hadisnya panjang. Yang kesimpulannya tempat ruh itu ada 5 tempat itu. Kalau ruh para nabi dalam hadis sahih itu disebutkan bersemayam di bawah arsy-Nya Allah. Ruh para nabi, para anbiya itu bisa melihat seluruh isi syurga. Ruh para syuhada Allah jadikan di paruh burung-burung hijau yang terbang di surganya Allah. Terbang-terbang dia. Ruh orang-orang mukmin yang saleh itu bersemayam di pohon-pohon yang ada di dalam surga. Enggak bisa keliling, enggak bisa ini, tapi kita bersemayam dalam. Tapi dalam kondisi penuh kenikmatan. Yang fajir, yang kafir itu ketika ruhnya keluar naik ke atas langit, menjaga pintu langit pertama, menciumi bau yang sangat busuk, mengatakan ma antanak, baumu jelek sekali, rupamu jelek sekali, jangan ke sini, jangan ke sini. Maka dilempar ke Sijjin, kerak bumi yang paling dalam. Itu posisi ruh. Ahlus sunnah meyakini ada kondisi tertentu berdasarkan hadis Rasul, ruh itu kadangkala dikembalikan ke jasad, terutama di saat ruh itu diazab. Balik, Pak. Ketika datang mungkar nangkir dikembalikan, Pak. Kita imani itu. Ruh orang beriman di kubur mereka itu
dalam kondisi kenikmatan. Bahkan akidah Ahlussunnah meyakini berdasarkan hadis baginda Rasul dalam Musnad, ruh-ruh kita itu bisa saling berkunjung dan bisa saling berziarah, Pak. Sebatas itu kita yakini, Pak. Mai wo rumah nepajuh buah namangat bek bengeh roh nya lain lah, Pak. Kita sebatas meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau Rasul mengatakan mereka bisa berziarah karena menziarahi saudara mereka seiman walaupun di alam barzah pun itu bagian dari kenikmatan Allah untuk ruh-ruh orang mukmin. Ahlussunnah meyakini ruh orang beriman itu merasa senang dengan kebaikan yang dilakukan keluarganya di dunia, dan mereka sedih dengan keburukan yang dilakukan keluarganya di dunia. Maka hati-hati ini. Maksud saya, ini nasihat untuk saya sendiri. Ketika kita melakukan keburukan, ada yang kita sakiti di dalam kubur mereka itu. Perasaan mereka. Saya pernah terharu, ada satu yang datang mengatakan, saya hari ini takut membuat buruk itu karena bapak saya sudah meninggal, katanya. Kalau dulu ketika beliau masih hidup, mungkin dia nggak tahu kalau apa yang saya lakukan di belakang beliau. Tapi karena beliau sudah dikubur, saya dengar ceramah Ustaz itu menjelaskan ruh itu mengetahui itu, senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan keluarganya, nggak berani lagi membuat yang buruk. Semoga itu jadi pelajaran untuk kita juga jamaah. Qala al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita lihat ayat ini, rupanya Fir'aun di alam barzah itu pagi dan petang Allah nampakkan untuk mereka itu neraka. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa yauma taqumu sa'ah, ketika terjadi hari kiamat maka masukkan keluarga Fir'aun itu ke azab yang paling pedih. Berarti neraka tadi yang dinampakkan itu bukan di hari kiamat. Itu sebelum hari kiamat. Berarti di alam barzakh. Diyakini oleh mayoritas Ahlussunnah dan ijma' para ulama kita. Qala Imam Ibnu Katsir, wa hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati atau ahli sunnati ala adzabi barzakh fil qubur. Ini dasar utama, dasar pokok, dalil utama tentang penetapan azab kubur. Wa hiya qauluhu an-naru yu'raduna 'alaiha quduwa wa 'ashiyah. Kalau ayat memang satu ayat. Kalau hadis itu mutawatir, banyak sekali hadis. Rasul sering kali mengajarkan kita untuk beristi'adzah, minta perlindungan azab kubur. Rasul sering kali mengajarkan kita tentang penyebab orang diazab di kubur. Salah satunya hadis Ibnu Abbas, Bukhari Muslim, ketika Rasul melewati dua kubur, kemudian Rasul mendengar duanya sedang diazab. Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka sedang diazab dan bukan diazab karena perkara besar. Para ulama punya penafsiran tentang bukan karena perkara besar, itu maksudnya bukan perkara besar menurut si mayit itu, tapi bagi Allah itu besar. Yang satu orang yang suka berjalan dengan namimah, adu domba, Pak. Jak kena pubruk je, jak kedih pubruknya. Itu diancam dengan azab kubur. Yang kedua, yang tidak menjaga kesuciannya ketika buang air kecil. Dan kita berpikir itu dosa bacut, Pak. Kita tidak menjaga kesuciannya, tidak menjaga pakaian badan kita dari noda-noda air kecil yang sedang kita buang itu. Atau kita tidak menutupi aurat kita, atau kita tidak beristinja, membersihkan diri kita dari najis itu. Itu semuanya penyebab azab kubur. Dan banyak sekali hadis-hadis baginda Rasul yang menunjukkan tentang penyebab azab kubur. Salah satu dari hal yang paling penting, karena kita berada di tengah kota, para pejabat
yang menipu uang rakyat itu masuk ke dalam ancaman ghalul. Yang korupsi, Pak. Yang sogok menyogok, Pak. Dan ghalul itu penyebab utama orang diazab dalam kuburnya. Diazab dalam kubur. Kita imani itu jamaah kaum muslimin. Hadis Bara' ibnu Azib. Bara' ibnu Azib ini termasuk perawi yang paling banyak menyebutkan redaksi hadis tentang azab kubur dengan berbagai redaksi yang berbeda. Bukan satu hadis. Banyak sekali hadisnya. Di antaranya baginda Rasul mengatakan, "Idza uqidal mu'min fi qabrihi," ketika si mukmin itu sudah diletakkan di kuburnya, dia akan didatangi oleh para malaikat. Kemudian dia akan bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Fayaqul, "Rabbi Allah." "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? "Wan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian singkat kita ini menjadi pengingat dan juga menambah keyakinan kita tentang akidah yang kita yakini tentang adanya azab kubur. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.